Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan siklus kehidupan orang yang berzodiak Taurus ya di bulan Agustus selama 1 bulan ke depan. Teman-teman bisa relaksasi, santai dalam menanggapi hasil ramalan saya ya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Taurus ya, ini di bulan Agustus ada Knight of Swords dan Knight of Pentacles ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang angkutan harta benda ya, harta warisan ataupun mengungkapkan sebuah harapan ya. Sesuatu yang harus kamu hadapi di sini banyak tantangan ya. Jadi tapi di sini yang saya lihat dari sebuah tantangan itu bisa memunculkan sebuah harapan yang baik ya. Nah, jadi apalagi di sini ada Knight of Swords, ini pun juga mengatakan bahwa sebuah harapan, ada sesuatu yang bisa memunculkan sebuah harapan yang baik, harapan yang baru. Kekuatan mental dalam diri kamu tuh di sini bisa menuju ke tahap selanjutnya. Tahap-tahap seperti harapan yang kamu mau, yang kamu inginkan ya. Nah, jadi untuk kamu di sini untuk Knight of Pentacles ya, kamu orang yang berzodiak Taurus ini ada sebuah bentuk perjuangan yang berat dalam hidup kamu, tetapi kamu bisa termotivasi ya. Jadi dari pihak lain ya. Jadi sebuah sikap yang positif akan muncul dalam sebuah keadaan yang dianggap ada sebuah harapan. Nah, jadi kamu tidak perlu takut karena sebuah tantangan akan memunculkan sebuah harapan yang cukup besar ya. Apalagi di sini ada Knight of Swords ya. Ini juga mengatakan bahwa sebuah perjuangan dengan bentuk potensi dalam hidup kamu. Di sini ada memperkuat sebuah mental dalam sebuah tantangan yang kamu hadapi ya. Jadi bisa maju dalam sebuah keberhasilan dan sebuah perubahan dalam hidup kamu, bisa menyelesaikan sebuah bentuk masalah dalam sebuah yang kamu hadapi. Jadi mental kamu ada sebuah mental yang positif, mental yang baik, dan kekuatan mental itu ada muncul dalam batin kamu. Jadi bisa memunculkan sebuah bentuk harapan yang baru untuk menuju ke tahap selanjutnya ya. Nah, jadi ini segala sesuatu yang harus kamu hadapi di sini, ada banyak tantangan tapi bisa memunculkan sebuah harapan yang baik. Coba kita akan melihat bagian bentuk masa depan kamu zodiak Taurus itu seperti apa di bulan Agustus. Ini dipengaruhi oleh batu ruby ya, yang namanya di sini mengenai tentang bentuk gairah, semangat yang tinggi ya. Hal ini terkait dengan tubuh mental kamu, fisiknya, energi dalam sebuah kekuatan hidup kamu. Saat ini kamu memang lebih banyak melakukan sebuah hubungan pasangan dengan mitra bisnis, mitra kerjasama ya. Saat yang sudah tepat kamu bisa memperjelas apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan dalam sebuah membentuk hubungan mitra bisnis ya. Nah, bentuk kepuasan dalam bidang hubungan, bidang aspek yang seperti kamu mau, jika kamu memang bisa kamu dapatkan. Tapi jika kamu tidak bahagia dalam hubungan mitra bisnis, maka inilah saatnya untuk kamu bisa mulai membuat sebuah perubahan untuk membawa sebuah kebahagiaan ya, kepuasan yang lebih besar gitu ya. Jadi terbukalah untuk kamu bisa lebih banyak memberi dan menerima sebuah belas kasih ataupun perhatian ya. Jiwa kamu biasanya membutuhkan sebuah belas kasihan dan sebuah bentuk perhatian yang cukup besar ya. Nah, pengertian dan tumbuhnya itu semua berasal dari anggota keluarga dan teman. Bukan hanya dari kekasih tapi bisa dari hubungan mitra bisnis ya. Segala sesuatunya itu akan bertambah lebih kuat jika kamu bisa lebih banyak menghargai komitmen hubungan kamu dan ungkapkan, ekspresikan serta berbicara lewat ekspresi, berbicara ataupun apa yang ditutur katakan gitu ya. Jadi semuanya berhubungan dengan namanya gairah, semangat dalam hidup kamu, memunculkan sebuah energi cahaya. Sebenarnya dalam hidup kamu di sini yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya nilai, kamu zodiak Taurus itu sebenarnya tidak berdampak negatif, tetapi segala sesuatunya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya baru bisa memunculkan sebuah energi cahaya yang positif. Dengan kehidupan kamu zodiak Taurus seperti ini, tentunya kita harus bisa mengetahui hasil pencapaian yang kamu dapatkan di bulan Agustus seperti apa. Di sini dipengaruhi oleh mountain
Yang kedua, magnetism, ya. Nah, hasil yang akan kamu capai nantinya di sini mengenai tentang sebuah kejelasan, sebuah arah tujuan kamu seperti apa. Jelas dan harus kamu lakukan di bulan Agustus ya. Keuntungan bisa kamu lihat dengan melihat sesuatu dengan nilai perspektif yang lebih tinggi. Jadi kamu harus bisa melihat sesuatunya dengan benar dan jelas ya. Ambil jalan yang benar-benar bisa mendapatkan sebuah hasil ekspektasi yang menjanjikan, dan lihatlah sebuah bentuk gambaran dari besarnya, apakah bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik atau yang lebih memukau, sebuah harapan yang menjanjikan sesuai rencana yang sudah dijalankan. Jadi ibarat sini adalah melarikan diri sebenarnya hanya untuk mencari sebuah keheningan dan pergi ke tempat yang tinggi di mana hanya ada sedikit orang yang pergi ke sana. Jadi ibaratnya aspek yang sudah kamu dapatkan, nilailah perspektif yang cukup tinggi ya. Pegunungan mengingatkan bahwa kita memang bisa melihat hal-hal kecil di dunia ya. Tetapi kalau kita bisa melihat, menilai dengan sudut pandang yang lebih tinggi, maka itu adalah sesuatu hal yang lebih murni ya. Luangkanlah waktu kamu dari berbagai banyak pendapat, mungkin tekanan, mungkin berusaha untuk mencoba supaya kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin dari hal yang kecil, hal yang kesederhanaan, dan sebuah kejelasan yang bisa kamu lakukan secara teratur ya. Nah, jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sikapi bisa disikapi dengan bentuk kejelasan dalam menggapai tujuan kamu seperti apa. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan magnetism, sebuah daya tarik ya. Nah, hidup kamu mau dijalankan seperti apa, mau dilakukan seperti apa gitu ya. Jadi ketahuilah bahwa nilai dan keinginan dan harapan kamu itu sebenarnya kamu harus bisa lebih sadar ya. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik kamu sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus ke depannya. Kehidupan yang seperti apa yang supaya kamu bisa menjadi lebih daya tarik, supaya hidup kamu bisa lebih menarik ya. Jadi yang sebenarnya adalah kamu jangan lari dari kawanan. Perhatikan apa atau siapa yang kamu tarik gitu ya. Jadi apa yang menjadi niat, apa yang menjadi tujuan kamu ya. Energi musuh yang berlawanan selalu datang setiap usaha yang kamu lakukan, yang akan kamu geluti gitu ya. Jadi memang di sini adalah sebagai hukum alam. Jadi yang kamu lakukan di sini benar-benar kamu harus sikapi dengan apa yang menjadi daya tarik kamu sehingga kamu ingin melakukan rencana itu dengan sebaik-baiknya. Dan di satu sisi kamu harus bisa lebih banyak mengoreksi diri kamu, lebih banyak perhatian terhadap lingkungan sekitar kamu seperti apa. Yang kamu hadapi, yang harus kamu jalankan itu apa yang harus kamu sikapi dengan sikap energi yang positif. Yang saya rasakan untuk kamu orang zodiak Taurus, seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh sangat susah untuk berdikari ataupun lebih dewasa. Hanya saja kejelasan dalam hidup kamu seperti apa, barulah nanti akan kamu sikapi dengan baik dan segala sesuatunya bisa dijalankan dengan mulus. Ya, itu yang saya nilai dengan baik. Nah, itulah sebenarnya hasil yang bisa kamu capai ya, kamu lakukan yang terbaik ya. Karena segala sesuatunya mungkin membutuhkan sebuah keseimbangan hidup kamu. Apa yang menjadi daya tarik kamu, ada sesuatu kejelasan dan rencana tujuan kamu seperti apa, barulah akan kamu sikapi dengan sebaik-baiknya, penuh dengan kematangan, kemandirian, dan beranilah mengambil sebuah keputusan supaya kamu benar-benar bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik di bulan Agustus ya. Nah, coba di sini tentunya pasti apa yang kamu wujudkan dalam sebuah impian selama 1 bulan ke depan pasti ada sesuatu situasi kondisi yang lebih terpengaruh ya. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh zodiak Libra. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Pisces ya. Ya, yang namanya di sini kita akan melihat bahwa full moon ya sama-sama menghadapi bulan purnama ya. Full moon in Libra, full moon in Pisces ya. Nah, jadi
Yang saya lihat di sini untuk kamu ya full moon, bulan purnama ya di sini ya. Jadi sebenarnya kamu harus bisa lebih banyak membantu, mendorong kamu ke titik yang lebih baik ke depannya ya. Nah, jadi kamu harus ada sebuah puncaknya dalam sebuah permasalahan dan puncaknya dalam sebuah penyelesaian dalam sebuah masalah yang kamu hadapi ya. Nah, jadi full moon in Libra, kehidupan kamu di sini situasi kondisinya itu adalah harus bisa lebih banyak menemukan keseimbangan ya. Fokus pada keinginan dan harapan kamu seperti apa yang harus ada sebuah kejelasan ya. Hidup kamu di sini adalah lebih banyak perhatian ya. Jadi kamu perlu adanya sebuah keseimbangan hidup kamu antara apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan gitu ya. Setelah kamu bisa memahami ya di mana kamu berasal dan mengapa kamu harus bisa mengambil sebuah tindakan. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan sebuah perhatian yang cukup ekstra ya. Perhatian yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Jadi mengenai mungkin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan di sini, temukanlah orang yang tepat untuk bisa mendapatkan sebuah bantuan ataupun pertolongan. Karena yang saya lihat di sini adalah untuk mengambil sebuah keputusan dalam diri kamu sendiri, situasi yang kamu hadapi lebih banyak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi keputusan kamu itu tidak bisa dilandasi dengan kepercayaan dalam diri kamu sendiri, tapi dipengaruhi oleh banyaknya bimbingan, nasihat, kritik, dan saran yang bagaimana ya mungkin kamu lebih banyak mengorbankan segala sesuatunya dengan orang lain gitu ya. Jadi temukanlah keseimbangan kamu, harapan kamu seperti apa, diri kamu sendiri dan apa yang kamu lakukan untuk orang lain gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mewujudkan bentuk pola pikir kamu bahwa apa yang kamu lakukan bisa diciptakan secara bersama dengan orang lain dan membuat orang lain bisa lebih banyak memahami kamu gitu ya. Nah, jadi untuk kamu orang berzodiak Libra, maksudnya untuk kamu yang berzodiak Taurus dipengaruhi oleh situasi kondisi orang berzodiak Libra, seharusnya memang tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh tercengang ataupun susah mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Hanya saja itu semua tergantung dari apa yang kamu sikapi. Karena segala sesuatunya butuh pengorbanan dan mungkin balance lah itu yang terpenting ya. Nah, terus yang kedua, ini dipengaruhi oleh namanya full moon in Pisces ya. Nah, full moon in Pisces ini adalah melepaskan, memaafkan dan meringankan gitu ya. Nah, jadi berhati-hatilah supaya kamu dalam menghadapi situasi kondisi saat ini dengan keputusan yang kamu sudah ambil, ingatkan bahwa hidup kamu itu adalah sebuah misteri yang terbuka, misteri yang cukup kuat ya, dan kamu harus bisa mengikuti arus mengalir. Usaha kerja keras itu bisa membuat kamu tuh impian kamu bisa menjadi sebuah kenyataan. Jadi sikapilah dalam sebuah harapan untuk menjadi sebuah mimpi, menjadi sebuah kenyataan. Jadi mungkin yang menghalangi manifestasi Anda saat ini adalah mungkin Anda masih belum bisa memaafkan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Jadi untuk sesuatu yang terjadi di beban masa lalu ya. Jadi kalau saran saya untuk meningkatkan sebuah kekuatan manifestasi kehidupan kamu, kamu harus bisa lebih banyak memaafkan diri kamu sendiri dan orang lain. Ya, karena di sini yang salah adalah membutuhkan sebuah pengampunan, tidak kemelekatan dan tidak ada sebuah terpengaruh gitu ya. Jadi keseimbangan antara semua rencana tujuan kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, itu hanya untuk demi mencapai sebuah kedamaian hati batin kamu ya. Maju terus dan berilah sebuah kelapangan dada, kelapangan hati kamu supaya untuk menuju ke masa depan yang lebih cerah. Nah, jadi itu adalah sebuah pelepasan jiwa kamu secara seutuhnya, pelepasan jiwa kamu untuk mendapatkan sikap energi yang positif, energi yang baik, yang seperti apa untuk ke masa depan kamu nantinya. Nah, jadi itulah situasi kondisi dalam mewujudkan sebuah impian. Kamu sudah cukup tahu ya, find a balance ya, mencari keseimbangan dan forgive. Ya, ampunilah, maafkanlah dan berikanlah sebuah maafmu kepada diri kamu sendiri dan orang lain, dan kamu jangan terlalu banyak mengingat
sebuah masalah-masalah beban masa lalu, dan kamu harus bisa merasakan sebuah keikhlasan, lapang dada dan tulus hati dalam menjalankan sebuah keinginan harapan kamu seperti apa di masa depan nantinya ya. Nah, kita akan melihat versi terbaik kamu dalam mewujudkan wawasan dan kebijaksanaan kamu seperti apa di bulan Agustus. Ini kalau yang salah adalah dipengaruhi oleh yang namanya Beyond the Ego ya. Jadi sini adalah menyerah pada arus kehidupan kamu. Jadi kamu bisa melakukan terbaik. Damaikanlah hati pikiran jiwa kamu seperti apa ini ya. Nah, jadi ini versi terbaik kamu untuk bulan Agustus. Ini dengan cekatan dan tanpa rasa takut, kamu harus bisa lebih banyak menghancurkan rasa ego kamu. Capailah keadaan ini, haruskan kamu bisa lebih banyak memutuskan hubungan kamu, beban masa lalu dengan ego kamu yang sekarang. Butuhkanlah banyak perhatian ekstra dalam kehidupan kamu ya. Nah, jadi sudah saatnya di sini kamu harus bisa lebih banyak membebaskan rasa ego kamu dan mulailah merasakan cahaya yang lebih banyak menenangkan jiwa kamu ya. Pancaran cahaya akan bersinar dari mata kamu dan saat-saatnya akan bisa berubah menjadi kegembiraan. Nah, jadi di sini adalah tanamkanlah sebuah perasaan yang tinggi tanpa bobot atau melonjak menuju cahaya. Nah, jadi kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya untuk mengurangi sebuah keterikatan Anda pada ego kamu dengan beban masa lalu ya, dan bangkitkanlah jiwa hati kamu yang baik. Gantikanlah dan berikanlah pemikiran egois kamu untuk bisa lebih banyak memvisualisasikan sesuatu yang kamu inginkan yang akan terjadi di masa lalu dan akan dibawa ke masa depan, ataupun memutar ulang kembali adegan hal-hal yang baik yang terbenak di dalam hati kamu dengan memberikan sebuah pemikiran yang cukup positif, banyak berpikir tetapi memberikan sebuah bentuk ruang dengan bentuk perhatian dan kasih sayang yang lebih pada diri kamu sendiri. Lepaskanlah pemikiran egomu ya, lepaskanlah pemikiran egomu dan keras kepala kamu, karena itu hanya akan menghalangi misteri yang lebih dalam lagi dalam mengungkapkan, mengekspresikan sesuatu ya, dengan perasaan yang mungkin belum terucapkan sampai sekarang. Tanpa pikiran egois, maka kamu akan lebih gampang mudah menyerah, bebas memilih sesuatu jalan kehidupan kamu seperti apa yang akan mengubah hidup kamu bisa lebih tegar, segar dan bangkit secara seutuhnya. Kamu bisa lebih banyak menyerah pada arus kehidupan kamu dengan bermurah hati. Benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang, benih-benih perhatian akan berkecambah dan bertunas kembali di dalam hati batin kamu, berkembang menjadi sebuah bentuk kreativitas tanpa batas, dan ekspresikanlah segala sesuatunya dengan kemurahan hati kamu ya. Nah, jadi apa yang kamu rasakan itulah nanti akan diberikan kepada kamu dengan sikap energi yang positif jika kamu benar-benar bisa berpikir lebih bijaksana dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang berzodiak Taurus? Ini kalau yang saya lihat di sini, ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang tidak diungkapkan ya, karena lebih banyak menutup sebuah rahasia ataupun yang muncul di benak hati kamu. Ungkapkan sesuatu yang mungkin tidak mendapatkan sebuah sikap energi yang positif, terbuka juga tidak ada, sehingga banyak tersembunyi, banyak yang dirahasiakan dalam hubungan kalian ya. Nah, terus juga di sini yang kedua, cobalah untuk lebih perhatian dalam berpasangan. Cobalah lebih peka, lebih kasih sayang, lebih menunjukkan rasa hubungan kamu seperti apa ya. Perhatian itu yang paling penting dalam membentuk hubungan. Karena saya di sini adalah lebih banyak menunjukkan sebuah ego dan keras kepala kamu, sehingga bentuk perhatian pun sangat susah sekali untuk diwujudkan dalam pasangan kamu. Coba kita akan melihat apa saja yang perlu dibina. Yang pertama, sharing shame. Terus yang kedua, integrating the ego ya. Nah, di sini kita akan melihat sharing shame itu maksudnya mungkin berbagi keterbukaan ya, berbagi apa yang akan diekspresikan dan apa yang akan disalurkan gitu ya. Nah, jadi berbagi rasa sakit, berbagi rasa kesenangan yang mendalam dan lebih banyak
mengekspresikan sesuatu dengan baik ya. Nah, jadi tinjaulah kembali rasa trauma di beban masa lalu. Mungkin kamu dengan pasangan kalian bisa saling berbagi, kalian bisa saling bercerita mengenai bentuk beban masa lalu kamu di kehidupan masa lalu untuk membentuk hubungan yang mungkin kurang bagus ya. Jadi bisa lebih banyak terselesaikan masalah dengan apa yang harus kalian sikapi sehingga hubungan kalian bisa lebih bagus ke depannya. Kalian bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu secara terbuka, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Terus yang kedua, ekspresikanlah jiwa batin kalian masing-masing. Ekspresikan seperti apa yang dikehendaki, apa yang mau, dan apa yang akan terjadi dalam sebuah komitmen. Temukanlah sebuah bentuk penerimaan diri kalian secara seutuhnya, secara seluruhnya jiwa kamu dengan pasangan kamu. Jadi jangan Anda selalu tolak menolak belakang, karena yang saya lihat di sini lebih banyak memberikan sebuah energi yang kurang baik dan kurang memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah positif dalam membentuk hubungan. Apalagi di sini yang mengenai tentang sebuah mengintegrasi sebuah ego kamu. Semua adalah bukan untuk melawan gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat sebenarnya bukanlah untuk menjadi sebuah bentuk pokok permasalahan dalam sebuah intinya gitu ya. Tetapi kamu harus bisa lebih bersyukur dan jadilah lebih mendamaikan, lebih banyak bersabar dan ikhlas gitu ya. Jadi apa yang mungkin dalam perbedaan pendapat, mungkin dalam apa yang diinginkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan, jadi kamu harus bisa lebih banyak balance ya, banyak bersyukur dan tidak menjadi sesuatu inti pokok permasalahan yang akan dijadikan sebuah beban, dan kamu harus bisa lebih banyak memaafkan, lebih banyak menyeimbangkan dan berikanlah sebuah energi yang positif dalam hidup kalian. Jadi itulah yang akan kalian lakukan dan akan kalian sikapi dengan baik ya. Nah, itulah kehidupan yang seperti inilah yang akan kalian jalankan dan akan kalian sikapi, respect dan respon dalam hidup kalian, hubungan seperti apa yang kalian sikapi dengan baik ya. Jadi itulah untuk kamu asmara percintaan, kisah cinta kamu orang yang berzodiak Taurus. Nah, jadi itulah untuk kamu orang yang berzodiak Taurus ya. Lebih banyak seimbangkan diri kamu, siklus kehidupan dengan kamu, mitra bisnis, apalagi dengan pasangan kamu ya. Nah, jadi teman-teman untuk zodiak Taurus, menurut saya penilaian sih Timan tidak terlalu buruk ya, tapi cukup lumayan untuk kamu jalankan kehidupan kamu, karena di balik itu semua pasti akan mendatangkan sebuah berkat yang besar, harapan yang akan didatangkan dengan sebuah kemudahan. Jika kamu percaya, segala kepunyaan adalah milik kamu dan milik kamu akan selamanya melekat kepada kamu, karena Tuhan akan memberikan yang sesuai dengan hak kamu di dalam kehidupan ini. Yang akan didatangkan akan dihampiri, yang akan menjauh akan pergi selama-lamanya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut, jalanilah segala sesuatunya dengan baik dan sikapilah penuh dengan ekspektasi janji ke masa depan, sehingga kita tidak pernah goyah dan takut dalam melakukan kehidupan lebih bagus lagi ke depannya ya. Oke teman-teman, sebentar lagi dan beberapa hari ke depannya akan diadakan sebuah bentuk live streaming YouTube. Jika teman-teman ingin mengikuti ataupun mendaftarkan diri Anda untuk live streaming YouTube, bisa WA ke nomor WA saya untuk mengirimkan data-data kalian untuk saya bacakan. Untuk teman-teman, maaf sekali lagi jika teman-teman yang ingin join ke live streaming YouTube saya tapi tidak mendaftarkan diri kalian, tapi kalian mencantumkan untuk dibacakan nama kalian. Mohon maaf, karena live streaming YouTube hanya untuk orang yang sudah didaftarkan namanya dan hadir di dalam live streaming YouTube ya. Nah, jadi teman-teman ya, jangan lupa untuk bisa mencatat nomor WA saya untuk bergabung live streaming YouTube dengan teman-teman yang lain. Nah, di sini juga saya ada memberikan sebuah edisi paket promo yang dengan harga murah, paket selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus, hanya 1 bulan ke depan dengan paket promo yang murah ya. Tentunya pasti pilihannya ada, pertama adalah pencerahan aura dan bentuk ramal kartu tarot, hati batin ataupun yang lainnya ya. Bisa dicatat nomor WA saya di 0819 19635839.
Jadi jangan lupa untuk bisa like, di-share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Ya, oke teman-teman, saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.